Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Arifin Gimnastiar dengan NIM 20232068620809 dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya sedikit membahas materi tentang fungsi dan kegunaan filsafat pendidikan Islam dalam aspek praktis. Nah, yang pertama, secara umum, yakni filsafat pendidikan Islam adalah kajian mendalam tentang hakikat, tujuan, nilai, dan metode pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah proses penumbuhan dan pengembangan seluruh potensi manusia berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selanjutnya ada para pendapat dari para ahli. Yang pertama ada dari Al-Syaibani, dan ini berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah upaya menafsirkan seluruh aspek-aspek pendidikan dengan pandangan Islam untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ada juga dari Al-Atos, dan ini pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan adab, yaitu mengenalkan dan pengakuan terhadap tempat yang benar bagi segala sesuatu dalam tatanan ciptaan sehingga manusia menjadi pribadi yang beradab. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi pokoknya. Yang pertama, yakni sebagai pengarah. Nah, di sini mencakup visi, misi, dan tujuan pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, ibadah, dan juga akhlak. Nah, ada juga sebagai landasan nilai dan juga prinsip. Nah, filsafat memberikan kerangka nilai yang menjadi pedoman seluruh aktivitas pendidikan. Ada juga sebagai penyaring, yakni membantu menyaring teori dan praktik pendidikan modern agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yakni kegunaan praktis filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, dalam pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan Islam menjadi dasar ideologis dan teologis dalam merancang kurikulum yang berorientasi pada Al-Quran dan juga hadis. Kurikulum ini mencakup dimensi tauhid dan ibadah sebagai fondasi keimanan, akhlak dan adab sebagai pemandu perilaku, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kemajuan umat, serta aspek sosial, ekonomi, dan dakwah sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini ada juga dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam pendidikan Islam didasarkan pada fitrah manusia serta meneladani prinsip-prinsip pendidikan Rasulullah SAW. Nah, di antaranya ada pendekatan al-hiwar ataupun dialog digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Ada juga uswah ataupun keteladanan, yakni menjadikan pendidik sebagai panutan moral. Nah, selanjutnya ada aplikasi dalam pembentukan karakter. Nah, aplikasi dalam pembentukan karakter dalam filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan sejati adalah proses membentuk kepribadian yang berlandaskan iman dan tauhid. Nah, prinsip utamanya yakni mencakup muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan sehingga menumbuhkan motivasi internal untuk berbuat baik karena Allah, bukan karena manusia semata. Nah, di sini selanjutnya filsafat pendidikan Islam dalam tantangan modern. Filsafat pendidikan Islam relevan dalam menjawab problem globalisasi dan modernitas. Seperti yang pertama, sekularisasi ilmu. Nah, filsafat menegaskan bahwa ilmu harus terintegrasi dengan nilai spiritual. Nah, yang kedua, degradasi moral. Nah, pendidikan Islam menanamkan akhlak mulia sejak dini. Nah, yang ketiga ada krisis identitas dan relativisme moral. Nah, filsafat pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai universal dari wahyu ilahi yang tidak merubah ataupun berubah oleh zaman. Selanjutnya, ini kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini filsafat pendidikan Islam bukan sekedar teori, tapi dasar yang menghidupkan ruh pendidikan. Ia mengarahkan tujuan, isi, dan metode agar sejalan dengan pandangan hidup Islam dalam merumuskan kurikulum, serta memilih metode pembelajaran, membentuk karakter Islami, dan menjawab tantangan global.
Dengan demikian, hakikat pendidikan Islam bukan hanya mencetak manusia yang pintar, tapi juga manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak sampai menuju terbentuknya insan kamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.